Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang baik hati, beberapa waktu ke depan kita akan menyaksikan debat calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, berdasarkan jejak digital yang kita bisa cek, kita sering mendengar masyarakat menganggap bahwa salah satu calon, yakni Anies Baswedan, dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan retorika. Apakah benar? Lalu retorika itu apa? Nah, saya akan mengupas retorika dalam perspektif ilmu pengetahuan dan juga menurut perspektif agama Islam. Karena seringkali common sense atau anggapan umum dari masyarakat itu keliru, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan maupun agama Islam. Saudara-saudara, bahasan tentang retorika sudah muncul sejak zaman Romawi dan Yunani. Pada zaman Romawi dikenal seorang bernama Cicero dengan karyanya yang berjudul Oratory. Secara umum, Cicero mengatakan good men speak well, bahwa apa yang diucapkan seseorang itu mencerminkan kapasitas dari orang tersebut. Termasuk juga dalam cara berbicara penting berdasarkan fakta, data, dan keindahan. Yang disampaikan Cicero juga bergaris dengan apa yang disampaikan oleh Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani yang menciptakan sebuah karya yang juga sangat terkenal, yaitu The Arte Rhetorica. Ya, menurut Aristoteles, retorika itu mengandung 3 dimensi utama: etos, logos, pathos. Jadi ada 3. Etos itu adalah kredibilitas orang yang berbicara, kredibilitas calon presiden, calon wakil presiden, orang yang bisa dipercaya, orang yang memiliki komitmen, orang yang memiliki tanggung jawab, orang yang konsisten antara ucapan dan perbuatan. Itulah etos, ya. Kemudian logos. Retorika itu mestinya mengandung logis, kelogisan. Ya, nalar, bisa dinalar. Kemudian make sense, masuk akal. Ya, dengan menyampaikan data atau bukti. Jadi tidak asmuni, tidak asal muni, tidak asbun, tidak asal bunyi, ya, tidak asal ngomong, tidak asal kecap nomor 1, ya. Tetapi juga ketika berbicara itu harus disertai dengan bukti-bukti nyata. Contoh, ada calon presiden yang mengatakan bahwa ketika dia terpilih, BBM, ya, bahan bakar minyak, ya, gratis. Apa betul? Apakah bisa dilakukan? Apakah ada hitung-hitungannya? Apakah ada bukti nyata? Ya, kemudian juga kalau saya jadi presiden maka akan gratis makan, minum susu, ya, untuk ibu-ibu hamil, termasuk juga untuk anak-anak SD, SMP se-Indonesia. Apa betul? Apakah fakta? Apakah semua itu berbasis data, berbasis hitung-hitungan? Juga dulu ada yang bilang saya kepilih maka akan dibangun rumah untuk rakyat dengan DP 0 rupiah, ya, tidak pakai uang muka. Apa betul? Bagaimana kenyataannya sekarang? Nah, saudara-saudara, kita sebagai rakyat harus cerdas. Apakah omongan dari calon presiden, calon wakil presiden itu semuanya bersifat logos atau logis, atau hanya asal ngomong? Dan yang ketiga adalah pathos. Pathos ini adalah seni, ya, menyampaikan pesan itu harus mengandung unsur keindahan, ya, tidak boleh menyakiti hati orang lain, tidak boleh menghina, mengejek, ya, menyerang
secara fisik orang lain, merendahkan orang lain. Itu unsur patos. Patos juga bermakna bahwa ucapan kita itu mampu menimbulkan rangsangan emosional, bisa dipahami ya oleh orang lain, ya, mampu menggugah perasaan emosi orang untuk kemudian tertarik kepada ide dan gagasan kita. Ya, karena itu patos ini bersifat keindahan ya, sopan santun, saling menghormati di dalam berbicara. Nah, ketiga unsur retorika ini, etos, logos, dan patos, sebenarnya juga sudah diajarkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah sudah mengajarkan kaulan sadidan, kaulan baligo, kaulan karimah, kaulan layinah. Ya, keempat hal tersebut merupakan ilmu berbicara yang mencakup rasionalitas, ya, ada bukti yang nyata, kemudian juga keindahan di dalam berbicara, sopan santun, saling menghormati, yang semuanya itu mencerminkan kepribadian narasumber atau orang yang berbicara. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang sidik, jujur, ya, berbicara berdasarkan data, tidak tidak melangit, ya, tidak asal omong, tidak asal ucap. Rasulullah juga dikenal sebagai orang yang punya sifat amanah, bisa dipercaya, kemudian fatonah, pinter, cerdas, dan Nabi atau Rasulullah juga mempunyai karakter atau sifat tablik, yaitu menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf, nahi munkar. Itulah saya kira pada masyarakat semuanya untuk bisa menilai bagaimana kemampuan calon presiden di dalam berretorika. Ya, jangan orang yang pandai mengolah kata, pandai berkata-kata, berbicara itu kemudian dianggap hebat. Seringkali pandai berkata-kata, olah kata, tetapi tidak ada isinya, tetapi bohong atau dalam bahasa Jawa disebut gedabrus. Ya, jadi harus ada etos, logos, patos. Etos itu kepribadian orang yang berbicara, yaitu konsisten, tidak bohong, bisa dipercaya. Kemudian patos, keindahan, ya, berkata-kata yang baik, ya, menghormati orang, pemilihan kata-kata yang tidak menghina, ya, tidak mengadu domba, ya. Apakah boleh mengkritik? Boleh, ya, tetapi berdasarkan patos, ya, kita mengkritik dengan cara misalnya satirik. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebut komunikasi pasemon. Boleh mengkritik, menyindir, ya, secara halus, ya, secara halus dengan tidak merendahkan orang lain, ya. Dan yang terakhir adalah logos, ya, harus ada bukti yang nyata dari apa yang diucapkan. Semoga bermanfaat. Saudara-saudara, mari kita jaga NKRI, kita jaga Pancasila, kita jaga kedamaian dan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.